Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Ini hari Minggu ya, jadi saya mengucapkan selamat hari Minggu juga buat kita semua. Dan tanpa terasa sudah di bulan November ya. Siapa yang merasa tahun ini jalannya cepat sekali? Cepat banget ya, nggak nyampe berapa, 2 bulan ya. Sebulan lagi kita udah merayakan Natal lagi ya sama-sama ya. Tiap tahun seperti itu berjalan bersama dengan Tuhan ya, sampai dengan dipanggil sama Tuhan ya. Saya berharap kita semua semakin setia, semakin kuat dalam iman, semakin teguh ya. Dan bulan ini juga kita belajar satu hal yang baru, judulnya adalah Let's Begin the Good Work ya. Let's Begin the Good Work. Ini bicara tentang Yeremia ya, membangun tembok ya. Dan kita akan pelajari selama 1 bulan ke depan ya, apa aja yang bisa kita dapatkan dari buku Nehemia ya. Oke, sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama. Bapa Tuhan di surga, pada minggu pagi hari ini kami sekali lagi datang kepada Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan. Dan juga kami bisa memuji Tuhan, kami bisa sekali lagi dikuatkan oleh firman Kau Bapa. Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang yang sungguh bisa menikmati firman Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala hikmat-Nya, dengan segala kebenarannya Tuhan, dan semakin hari kami semakin dalam dan mencintai firman-Mu Bapa. Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan Tuhan hari Minggu ini dan bahkan setiap minggu Tuhan, menguatkan kami, membukakan pandangan dan pikiran kami Tuhan, membuat kami semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu, sertai juga Tuhan setiap yang hadir pada minggu hari ini, juga yang ada di ibadah di Zoom Tuhan. Agar dimanapun kami berada, firman Kau sungguh-sungguh menjadi sukacita dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ini adalah satu gambar ya, di mana Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem ya. Ini kalau kita baca tentang buku Nehemia sama buku Ezra itu seperti buku 2 yang kawin ya, partneran gitu loh. Kenapa? Karena Ezra kembali dulu dari pembuangan, udah gitu Nehemia kembali lagi di gelombang keduanya ya, beberapa belas tahun kemudian. Nah, kalau Ezra itu membangun bait Allah yang menggambarkan bahwa dia membangun kerohanian daripada umat Israel kembali setelah dari pembuangan ya. Kalau Nehemia membangun tembok Yerusalem, menggambarkan bahwa Tuhan melindungi dan memberikan keamanan secara kehidupan kepada umatnya juga ya. Jadi ini dua sisi yang sangat dekat ya. Satu membangun kerohanian, satu Tuhan menjaga kehidupan daripada umatnya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun juga ya kerajaan Tuhan yang kita punya, membangun juga kerohanian yang kita punya di dalam kehidupan kita yang ada saat ini. Ayat temanya dari Nehemia 2 ayat 18 ya, dikatakan demikian. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Wow. Jadi ternyata dia mulai membangun bukan cuman keinginan pribadi ya. Kalau keinginan pribadi pasti berat banget. Tapi di sini dikatakan ada 2 pihak yang powerful itu menyertai pengerjaan pembangunan kembali daripada tembok Yerusalem itu. Yang pertama adalah pasti tangan Tuhan yang murah hati, tangan Tuhan yang kuat. Dan yang kedua adalah ternyata rajanya dukung. Rajanya dukung ya. Dan kalau kita tahu waktu orang yang menjadi raja pada waktu zaman Nehemia adalah Artasasta I ya, dari Persia. Dan ternyata Artasasta I ini mendukung pekerjaan pembangunan tembok kembali. Kenapa? Nanti kita akan lihat sama-sama ya, bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang mau membangun sesuatu, kita perlu yang namanya inisiator. Betul nggak? Ya, owner daripada proyek atau penggagas atau desainernya ya.
atau orang yang memulai sebuah proyek. Contohnya, kita mau membangun bisnis, pasti ada orang yang ngajak. Yuk kumpul yuk, saya mau share tentang visi saya. Harus ada inisiatornya. Apalagi, waktu gedung ini mau dibangun, brother kita Harlem kumpulin beberapa orang ya. Kita mau punya gedung gereja nggak? Mau. Nah ini inisiatornya, Bro Harlem ya. Jadi selalu kalau mau membangun kembali itu kita perlu yang namanya inisiator. Nah, kalau kita mau membangun kerohanian kita, mau membangun grup kita lebih lagi bagi Tuhan, mau membangun kerohanian di dalam jemaat kita, ya mau membangun kerajaan Tuhan yang lebih kuat lagi, kita perlu yang namanya inisiator. Dan siapakah inisiator yang dibutuhkan ya? Yang pertama kita baca di Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Ini Nehemia mendapat satu kabar ya dari orang Yahudi yang tertinggal di Yerusalem, ketemu sama dia. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inisiator daripada pekerjaan yang baik selalu dimulai dari orang yang care. Ya, orang yang care dengan kehidupan sesamanya, orang yang care dengan kehidupan sesama jemaatnya, orang yang care dan mengambil panggilan untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan hidup orang-orang di sekitarnya. Saya mau katakan bahwa Nehemia adalah seorang pribadi yang care about the world surround him. Ya, dia hanya seorang juru minuman. Coba kalau kita juru minuman ya, kita tahu ya juru minuman. Kalau raja itu dikasih minuman, takut diracun, itu minumannya harus dites sama juru minumannya. Jadi juru minuman pada waktu itu adalah jabatan yang tinggi karena berkaitan dengan kepercayaan terhadap nyawa seorang raja. Ya, tapi kita bayangin, tembok Yerusalem yang begitu besar harus dibangun dan yang mengambil inisiatif adalah bukan arsitek, bukan prajurit. Dia tahu pasti musuhnya banyak nanti ya. Tapi tembok itu dimulai pembangunannya oleh visi seorang juru minuman. Ya, kamu mau bilang dia bartender lah apa silakan ya. Tapi cuman juru minuman memulai sebuah proyek yang besar. Ya, hari ini mungkin kita ada di pihak yang sama dengan Nehemia ya. Kita sebagai murid Yesus pasti Tuhan menanamkan dong impian, visi ya di dalam hati kita, kecintaan akan Tuhan. Kita lihat grup kita, kadang-kadang mungkin kita bisa merasa seperti itu ya. Grup kita ini dalam keadaan yang tercela nih, harus bangkit nih. Ya, apalagi iman di jemaat harus bangkit nih, nggak boleh dibiarkan begini. Apalagi sejak pandemi grup saya cerai-berai bro. Mungkin kita mau membangun juga. Tapi ini adalah satu inspirasi bagi kita. Ketika kita mungkin merasa nggak bisa. Ketika siapakah saya? Apalah saya ini? Ya, ketika saya bicara tentang yang membangun adalah harusnya orang-orang senior. Yang namanya Bro Harlem, Bro Budi, Bro Frankie, Bro Sahat itu. Orang-orang senior kita. Bro Alex dan selain-lainnya semuanya. Ternyata Tuhan bisa pakai bukan orang yang tepat di bidangnya aja. Ya, Tuhan bisa pakai bukan orang yang udah hebat dan terlatih aja. Bahkan Tuhan bisa pakai seorang juru minuman. Cuman isunya adalah apakah kita care dengan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan dan di dalam sekitar kita. Kalau kita care, kita akan memulai pekerjaan yang baik. Kita akan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, bisa menjadi inisiator yang dipakai Tuhan. Ya, dan salah satu yang paling terkenal itu adalah di dalam Perjanjian Lama adalah Nehemia, seorang juru minuman itu. Kita bayangin kalau orang Yahudi tidak pernah balik
ke Yerusalem, bagaimana Yesus bisa dilahirkan? Bagaimana? Tidak ada keselamatan lagi. Ini adalah link yang sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan melalui ayat ini memanggil kita semua ya. Ayo, siapapun dari kita bisa menjadi inisiator daripada pergerakan kemajuan kerajaan Tuhan. Ketika kita mau mengalahkan kekhawatiran kita dan mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, tapi yang kedua, inisiatornya adalah selain penyertaan Tuhan, ada raja di situ. Di Nehemia 2. Saya salah terus ya Yeremia ya hari ini ya. Nehemia ya. Oke, Nehemia 2. Namanya sama semua huruf vokalnya soalnya ya. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama kamu pulang kampung? Oh ya, bilakah kamu balik? Gajimu saya tahan ya, kalau enggak kamu enggak balik nanti." Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ini pertanyaan buat kita ya. Semua pasti tahu ya cerita tentang orang Israel mau keluar dari Mesir susahnya kayak apa, betul nggak? Susah banget ya. Si Firaun itu waduh keras kepalanya luar biasa ya. Tapi ini kok gampang banget ya. Si Artasasta I, si orang Persia ini, orang Iran ya. Mudah sekali dia bilang, "Ya udah kalau kamu mau pulang kampung ya udah, saya tahan 2 bulan aja gajinya." Enggak ya, ini canda doang ya. Apalagi, kok beda banget dengan permintaan Musa kepada Firaun, harus lewatin 10 tulah dulu, harus lewatin ini ya. Si Artasasta kok enak banget. Pulang kampung ya udah, lu bangun deh tembok baik-baik ya, tapi balik ya, jangan lupa ya. Gitu doang. As simple as that. Kenapa ya? Ternyata ada backgroundnya. Ini yang luar biasa ya. Saya merasa ini luar biasa. Waktu saya baca ini geleng-geleng kepala, ini bisa jadi man of the history nih, salah satu nih. Ya, namanya adalah Cyrus. Ini adalah nenek moyangnya si Artasasta I, Raja Persia di 2 Tawarik ya. Dikatakan pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Siapa sih Kores itu? Kores itu adalah Raja Persia. Bahkan dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia adalah raja, kalau kita bilang dalam pergerakan orang-orang Yahudi, dia itu raja kafir. Nggak kenal Tuhan sama sekali. Tapi si raja yang tidak kenal Tuhan ini menyuruh orang untuk pulang dan membangun kembali Yerusalem. Luar biasa ya. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan Kores untuk suruh orang balik dan membangun Yerusalem? Kok hebat bener ini orang ya. Ternyata dia baca 2 ayat. Berapa ayat? 2. Kalau kita baca berapa ayat, tergerak gak hati kita? Kita orang yang menjadi murid Yesus puluhan tahun. Ya, kenal Alkitab puluhan tahun. Mungkin dari kita lahir beberapa ya. Berapa ayat yang cukup untuk menggerakkan hati kita? Berapa ayat yang kita baca cukup membuat kita percaya bahwa kita akan begin the good work. Kita akan menjadi inisiator. Tapi orang ini gak kenal firman Tuhan, gak tahu apa-apa sama sekali. Cuman baca 2 ayat doang dari kitab asing yang dia baca.
Dia percaya. Ya, apa sih yang dia baca? Yesaya 44. Akulah yang berkata tentang Kores, ini Tuhan yang bilang, ya. Dan ini terjadi 200 tahun sebelum Kores lahir. Ini terjadi bahkan belum ada Persia. Ini terjadi bahkan orang Israel belum dibuang ke Babylon. Ya. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Dia cuma baca ini. Hebat sekali ya tapi firman Tuhan ya. Bisa sebut ada nama Cyrus akan lahir, Kores akan lahir. Ya, 200 tahun sebelum Kores lahir. Dia baca ini dan dia percaya bahwa dia Kores yang dimaksud. Dan dia bilang, saya disuruh Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem. Saya lihat ini, kok bisa gitu ya, peka banget ya. Cuman 2 kalimat aja. Yesaya 45. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Cuman 2 ayat dia baca. Dan dia percaya dan dia mau lakukan itu. Ini saya bicara ya. Tadi inisiatornya adalah the one who care about the world. Ya. Tapi inisiator yang kedua adalah orang yang care about the world. Ya, cuman baca 2 ayat aja dia ambil itu, dia yakini dan dia bikin deklarasi di seluruh kerajaannya dia. 2 kalimat. Itu kerajaan Babel juga masih dimulai ya, belum ada Persia. Ini ceritanya mirip dengan Alexander the Great ya. Kenapa Alexander the Great akhirnya mengalahkan Persia? Karena waktu dia ada di Tirus dan Sidon, dia baca satu kitab Daniel. Ya, dan dia percaya bahwa dia yang dimaksud di kitab Daniel itu. Saya ingin kita melihat ya, raja-raja yang nggak kenal Tuhan pun baca Alkitab mereka gemetar loh. Ya, raja-raja yang jauh sekali daripada firman Tuhan, mereka percaya akan perkataan Tuhan kita. Amin. Sekarang hari ini saya mau tanya kepada kita semua di sini. Berapa ayat dibutuhkan untuk menggerakkan hati kita? Berapa pembimbing kasih nasihat untuk menggerakkan hati kita? Berapa pagi hari dibutuhkan quiet time untuk hati kita bisa lembut dan mulai percaya bahwa kita adalah orang-orang yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaan yang baik. Berapa banyak? Saya sangat terinspirasi dengan Kores, hanya 2 saja. 2 kalimat saja udah cukup buat dia meyakini bahwa dia dipakai Tuhan untuk memulai pekerjaan yang luar biasa. Ini Kores ya. Bahkan di dalam sebuah tablet ya. Ini tabletnya, masih ada sampai sekarang. Itu dituliskan tentang Allah Yahweh, tentang pembangunan tempel di Yerusalem, tentang pembangunan tembok, ya, tentang Tuhan, tentang bagaimana dia dikasih kuasa Tuhan untuk bisa mengalahkan dan menguasai seluruh kekaisarannya. Ini luar biasa banget ya. Hari ini mari kita terinspirasi ya, bahkan seorang raja yang kafir, yang tidak kenal Tuhan, baca Alkitab aja bisa begitu peka sama firman Tuhan. Mari kita murid-murid Yesus, kita percaya panggilan Tuhan ya. Bukan untuk orang lain, firman itu adalah untuk kita. Dan waktu Tuhan katakan, kamu adalah pembangun rumah Tuhan. Kita adalah orang yang dipercaya Tuhan membangun. Kita mau ambil itu, kita mau percaya, nggak usah banyak-banyak ayatnya ya. Tapi saya bisa percaya itu. Dan kita lihat ya sama-sama ya, bukan waktu si Kores itu dipanggil, langsung pekerjaan itu dilakukan, enggak. Butuh lagi lewatin Kambises, Gaumata,
Darius the Great ya, Xerxes, baru ini Artaxerxes I. Yang zamannya Nehemia itu. Jadi kira-kira firman itu sudah ada 200-an tahun. Setelah itu Kores lahir 100 tahun kemudian atau 120 tahun kemudian, baru di zaman Artaxerxes itu dilakukan ya. Nah sekarang kita mulai ngerti ya, kenapa kok Artaxerxes kasih Nehemia izin gampang banget ya. Bos, mau pulang kampung, ngapain? Bangun tembok Yerusalem. Berapa lama? Segini. Oh iya silakan. Kenapa? Karena nenek moyangnya hebat. Nenek moyangnya orang yang sangat percaya dengan firman Tuhan. Nenek moyangnya sudah kasih satu statement bahwa itu harus dibangun. Dan kamu tahu ya, akhirnya banyak musuh di sana ya, menghalang-halangi pembangunan dan lain sebagainya. Kita lihat di buku Ezra itu sampai diulang-ulang 4-5 kali tentang dekretnya si Kores ini. Kores sudah memerintahkan lu jangan main-main. Udah gitu dihalangin lagi. Kores sudah memerintahkan. Suratnya semua dipakai semua di sana. Raja yang luar biasa ya. Tidak kenal Tuhan. Jadi hari ini kita belajar ya dari inisiator pekerjaan baik itu ya. Siapa inisiatornya? Pertama udah pasti firman Tuhan. Udah pasti. Kedua, inisiator daripada pekerjaan yang baik adalah orang yang peduli dengan firman Tuhan. Dan juga orang yang peduli untuk mengubah dunia di sekitarnya. Ya, sekali lagi pertanyaan buat kita, apakah kita percaya panggilan dalam firman Tuhan? Apakah kita mau memulai pekerjaan baik lebih daripada kekhawatiran kita? Ada satu quote mengatakan, "Never believe that a few caring people can change the world, for indeed that's all who ever have." Ya, tidak pernah percaya bahwa orang yang care, beberapa orang yang care tidak bisa mengubah dunia. Karena orang-orang yang mengubah dunia berasal dari mereka. Orang yang sungguh-sungguh care dengan sesamanya. Amin. Nah hari ini saya masuk ke poin yang kedua ya. Setelah kita dapat inisiator, dapat inspirasi yang sangat luar biasa. Sekarang kita masuk nih, kalau kita udah mulai mau bangun, kita udah mulai percaya, ada yang namanya enemy. Selalu ada ya. Oke. Siapa di sini pernah mau bertobat kok musuhnya banyak ya? Pernah? Hah? Selalu kan awal tahun nih 2 bulan lagi kita pasti bikin, wah tahun 2024 kita mau bertobat, kita mau berbuah, kita mau semangat, kita mau luar biasa. Tahu-tahu nggak tahan 2 minggu karena musuhnya banyak, betul nggak? Musuhnya banyak. Nah saya mau katakan pada kita semua di sini, kalau Anda sedang mau bertumbuh, mau mengambil tanggung jawab, mau lebih rohani lagi, mau maju di dalam Tuhan dan ada musuhnya, jangan mundur. Berarti kita on the right track. Ya, kenapa? Yesus habis dibaptis dicobai. Ya, Nehemia mengambil keputusan, musuhnya banyak. Musuhnya ada 3 ini ya. Kita lihat ya. Di Nehemia 10, Sanbalat, Tobia. Mendengar itu mereka sangat kesal. Karena ada yang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ya, di Nehemia 2:19, ini luar biasa banget, dibikin satu gosip. Kamu mau berontak terhadap raja. Nih gosipnya nih. Luar biasa musuhnya ya. Dan saya mau katakan ya, musuh dalam pekerjaan Tuhan itu musuh serius loh. Musuh yang bisa menentukan Anda masuk surga atau kehilangan keselamatan. Musuh yang benar-benar jahat. Kita hari ini harus hadapi lagi musuh ya. Mungkin mereka tidak mengerti. Mereka bukan pikir musuh, tapi LGBTQ udah luar biasa. Ya, itu udah berat banget nanti. Ya, banyak sekali, apalagi musuh dari luar, musuh dari dalam. Ini udah dibilang kamu berontak ya sama raja ya. Ya, apalagi mereka bertekad mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ini musuhnya kejem banget ya. Orang mau bangun, sudah dikasih izin sama raja,
mau dikacaukan. Ya, apalagi? Yang Nehemia 3 lebih ngeri, Nehemia 6 ini ya. Dia diundang untuk di set up mau dibunuh. Tahu gitu aku nggak bangun tembok ya. Dia di set up mau dibunuh. Ya, dan di Nehemia 6 ayat 14 ini dikatakan, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakuti aku. Sampai nabiahnya, nabi-nabi lain udah korup, mereka pun nakut-nakutin. Mereka bernubuat melawan Nehemia. Ya, ini sih siapa sih ya, musuh utamanya? Sebenarnya musuh utamanya 3 ini ya. Kalau kita baca di internet banyak yang sebel sama mereka, pada disebutnya Three Stooges. Ya, Three Stooges ya, Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Sanbalat itu adalah gubernur Samaria. Bukan Samariko ya, Samaria. Ya, jadi si Sanbalat ini nggak suka kalau Israel atau Yehuda itu tumbuh. Ya, dia mau sama-sama hancur sama Samaria. Ini represent devil ya, sama-sama nggak mau tumbuh tapi mau hancur bareng. Ini yang lucu, Tobia. Tobia ini adalah orang yang kerjanya di Samaria dan Israel ya secara umum. Dia adalah pejabat dari Amon. Dan yang paling lucu, dia memusuhi umat Tuhan, padahal arti nama Tobia adalah Jehovah is good. Namanya Jehovah is good, tapi dia memusuhi umat Tuhan. Ya kalau Geshem ini seorang dari tanah Arab ya, dia nggak terlalu pusing. Tapi karena dia temenan dari 2 ini, begitu dia kunjungan ke Yerusalem, dia ikut memerangi pembangunan tembok tersebut ya. Jadi ini adalah 3 musuh ya. Nah, saya ingin kita lihat ya, bukan hanya itu musuhnya. Musuhnya pun adalah korupsi. Ya. Di Esra 4, bahkan selama zaman Raja Kores, lihat tuh. Kan tadi saya kasih tunjuk ya. Kenapa kok lewat 5 raja baru dibangun? Selama zaman Raja Kores negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Jadi disogok. Kenapa kok sampai 4 raja nggak bisa bangun? Begitu mau bangun izinnya disogok. Nggak boleh lagi. Begitu mau bangun izinnya nggak dikasih lagi. Ngeri ya. Ini lihat ya. Kita mesti sebagai anak Tuhan, kita adalah domba di tengah-tengah serigala ya. Musuh itu banyak sekali loh. Ya, mungkin dalam bentuk sepertinya baik ya. Nah, tapi kita nggak tahu itu melemahkan usaha kita, inisiatif kita, keinginan kita untuk membangun kerajaan Tuhan. Ya. Saya mau kita lihat ya di dalam Alkitab dan pengalaman daripada rasul-rasul, nabi-nabi ya. Pekerjaan Tuhan itu tidak selalu mulus ya. Seperti Paulus waktu ke Makedonia, masih ingat gak? Mimpi ada orang Makedonia minta ditolong. Wah, seolah-olah ada karpet merah, betul gak? Ada karpet merah. Begitu Paulus jalan ke Makedonia, bertobatlah. Wah, langsung taubat jutaan orang. Seolah-olah seperti itu. Ternyata yang terjadi adalah dilemparin batu. Ya, ternyata yang terjadi adalah mau dibunuh. Ternyata terjadi adalah kapal karam lah, digigit ular lah, macam-macam. Ya, nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tantangan waktu kita mau membangun, waktu kita mau memulai pekerjaan yang baik itu banyak. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya, bisa dari luar itu apa? Mungkin orang-orang yang tidak suka. Kamu ngapain sih kayak gitu? Yang baik-baik aja lah. Jadi Kristen ke gereja, pulang hidupnya baik-baik aja. Nggak usah lah kamu ngajarin Bible ke orang, pembimbingan. Itu terlalu berkomitmen. Ya, nggak bagus itu. Dulu saya pernah dimarahin orang. Saya nggak mau korupsi, saya nggak mau bohong. Ada yang bilang, kamu Kristennya taat amat sih, sesat loh. Loh, Kristen taat sesat. Aku bingung sampean. Banyak sekali ya, teman kita nggak suka ya kita bertobat ya.
lu sekarang nggak seru lu, nggak asik, kurang gaul, pendeta, banyak ya. Bahkan orang-orang di dalam jemaat yang imannya lagi error bisa mengganggu kita. Nah, lu sekarang semangat lu, nggak kayak gua udah lama jadi murid. Nanti lu waktu banyak gagal baru ngerti lu. Sekarang sih lu silakanlah. Banyak tantangannya. Ya, mau semangat itu lebih susah daripada mau nggak semangat, percayalah sama saya. Ya, sama seperti ngajakin orang ya, ngajakin orang benar sama ngajakin orang nggak benar, lebih gampang mana? Ngajakin orang olahraga coba, susah banget. Betul nggak? Ya, ngajakin orang makan makanan sehat, udah dengar makanan sehat aja udah males, betul nggak? Makanan sehat artinya makanan nggak enak, betul nggak? Susah, ya, tantangan itu banyak sekali waktu Anda mau melakukan kebenaran. Ya, banyak sekali. Tantangannya banyak macam-macam ya. Tantangan persatuan. Nanti tahu-tahu mau semangat, Indonesia keuangan lagi kurang baik ya. Apalagi tantangan kesehatan. Bro ISPA lagi bayar debu. Ya, orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak dewasa dan berkompetisi. Kita mau semangat, kelihatan tidak ada hasil. Mau semangat, kelihatan semangat sendirian, tidak ada dukungan. Saya mau katakan pada kita ya, saya mau kasih kita semangat ya. Kalau kita hari ini mau membangun kerajaan Tuhan, mau membangun grup kita, mau membangun iman kita, tapi kita ada tantangan, ada musuh, itu bagus. Ya, kenapa sih Tuhan kasih musuh? Kenapa Tuhan kasih kesulitan waktu saya mau hidup benar? Itu untuk memurnikan hati kita. Dan itu untuk membantu kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Itu adalah musuh ya. Nih, ini ada satu quote bilang bagus banget ya. God uses the tension, complexity, and challenge of doing His kingdom work to transform us into champions. Ya, kalau di Galatianya bukan anak-anak gampangan. Ya, tapi Tuhan mau juara-juara iman. Ya, hari ini apakah kita orang yang kalah sama tantangan atau kita justru berani menghadapi tantangan itu dan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Nehemia ambil tantangan, ambil inisiatif. Nehemia lawan musuh-musuhnya dan akhirnya tembok Yerusalem berdiri. Orang-orang Yahudi bisa kembali dan akhirnya di perjanjian baru Yesus dilahirkan. Luar biasa ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah labornya ya. Pekerjaannya sendiri. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita perlu belajar yang namanya multitasking. Ya, multitasking karena tekanan semakin banyak ya. Di Nehemia 4 ayat 16. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah. Satu pegang batu bata, satu pegang pedang. Ya, dan mengerjakan baju sirah. Pernah lihat gak tukang bangunan pakai baju sirah? Itu berat banget. Ya, dia pakai baju sirah terus nyusun bata, ngecat tembok, itu pernah lihat gak? Dan ini yang terjadi. Ya, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan lain mereka memegang senjata. Batanya mana? Dikirim. Tangkap pakai tangan kiri, tangan kanan pegang pedang. Luar biasa, susah banget. Pernah merasa seperti itu? Bro, aku mau bangun rumah Tuhan, tapi usahaku lagi susah nih bro. Bisakah Anda berdagang sambil melayani Tuhan? Bisa. Ya, bro, anak saya masih kecil-kecil. Bisakah kita merawat anak sambil membangun rumah Tuhan? Bisa. Memang mendua, terbelah. Yes, mungkin ya. Tidak ada yang ideal, tapi Tuhan katakan melalui kitab Nehemia, bisa. Bisa.
Ya, apapun yang kita hadapi hari ini jangan pernah mundur. Belajar justru multitasking. Ya, Tuhan ingin dalam setiap kondisi kita, apapun keadaan kita, kita bisa menjadi orang yang membangun kerajaan Tuhan. Amin. Yang kedua, kerjanya itu adalah persatuan yang kokoh. Ya. Karena serangannya begitu banyak, Nehemia bikin satu strategi. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi kalau ada musuh dia tiup. Langsung deg-degan ya, musuh. Ditinggal semua. Pas balik-balik udah kering semua semennya. Susah bener ini. Saya lihat, aduh tantangannya luar biasa ya. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok. Yang satu jauh daripada yang lain karena temboknya di mana-mana. Ya, saya pernah bikin riset tapi saya nggak perlu sampaikan di sini terlalu panjang ya. Ada pemimpin-pemimpinnya. Yang bangun sini namanya siapa, yang bangun di sektor ini namanya siapa, semua udah dibagi sama dia. Yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala berarti diserang, berkumpullah di sana mendapatkan kami. Allah akan berperang bagi kita. Jadi ini butuh benar-benar persatuan ya. Siapa yang lagi diserang, siapa yang lagi lemah, siapa yang lagi bergumul, datang. Ya, berkumpul, bersatu, itu penting sekali. Kita memang ya hari ini dipecah dalam grup-grup masing-masing, region masing-masing ya. Nggak apa-apa, kita melayani Tuhan supaya lebih dekat satu sama lain. Tapi jangan lupa, kita punya kesatuan roh bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Butuh bantuan dari satu sama lain bersama-sama ya. Tidak ada orang yang bisa membangun sendirian. Ada satu lagi yang harus dibayar sebagai labor ya dalam kerajaan Tuhan. Kita perlu keluar daripada kenyamanannya. Di Nehemia 4 ayat 22. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Nggak boleh pulang. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari. Dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Demikian aku sendiri saudara-saudaraku, anak buahku, para penjaga yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Kagak bisa mandi. Bayangin. Bangun tembok, fokus, pegang pedang, kagak bisa mandi. Waduh, sister-sister stres di sini, betul nggak? Aduh, kalau nggak mandi gimana? Siapa yang tadi pagi suaminya nungguin sisternya dandan setengah jam? Cepetan, udah mau telat nih. Ya, tapi dia bilang sampai dia nggak bisa mandi loh. Buka baju aja nggak bisa. Ya, benar-benar waktu kita membangun itu kita membayar harga. Ya, membayar harga. Apalagi multitasking lah, keluar dari rasa nyaman kita lah, ya. Apalagi banyak sekali ya yang kita perlu bayar ya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda rela keluar dari kenyamanan sedikit ya, nggak usah sampai nggak mandi ya, untuk bisa memberi bagi kerajaan Tuhan. Ya, hari ini capek sekali, tapi ada orang yang perlu saya bantu. Ya, hari ini saya pengen banget liburan, tapi grup saya lagi dalam pergumulan, perlu berdoa bersama-sama. Saya akan cancel liburan saya, nanti akhir tahun aja saya baru pergi. Ya, rela nggak kita kenyamanan kita diganggu ya, demi kita membangun rumah Tuhan. Ya, dan ini adalah beda style leadership ya, waktu membangun kemurnian ya dalam pernikahan. Jadi orang Israel itu, aduh kebangetan banget deh. Udah sampai balik bikin tembok pakai pedang, masih aja kawin sama perempuan-perempuan yang suka menyembah berhala. Masih aja. Ya, ini style kepemimpinan beda ya. Saya nggak mau kita baca banyak-banyak ya, terlalu capek. Tapi ini menarik ya. Kadang-kadang kita nggak suka pemimpin A karena caranya beda. Kita nggak suka pemimpin B karena caranya beda. Ya,
Sebenarnya style kepemimpinan antara dua orang yang bekerja bersama aja, Ezra dan Nehemia itu beda. Ya, kita baca langsung yang kuning sama yang biru aja ya. Jadi waktu Israel itu menikah sama perempuan-perempuan yang suka menyembah berhala, langsung ya, Nehemia ya. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka dan beberapa orang dari mereka, kupukuli dan kucambut rambutnya. Kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak perempuanmu kepada anak-anak laki mereka atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri. Jadi kalau si Nehemia ini jagoan, lu macam-macam rambut lu gua cabut. Gila ya. Pernah gak kita sama anak bimbingan kita gitu? Kamu bebal-bebal, sini kepala. Nah kalau si Ezra melo. Kalau Ezra melo ya, Ezra melo. Ketika aku mendengarkan perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku. Dia ngoyakin jubahnya sendiri, rugi dong. Dan aku mencabut rambut kepalaku sendiri. Saya lihat di sini yang botak-botak ini karena kalian berkorban demi jemaat Tuhan ya. Ini pemimpinnya pun stylenya beda banget. Satu, kamu macam-macam aku cabut rambutmu ya. Kalau yang satu melo, aduh kenapa sih Tuhan jemaat kok kayak gini. Ini yang luar biasa ya. Iya. Jadi semua mau mendirikan kebenaran walaupun cara bisa berbeda-beda. Dan yang terakhir saya mau bicara tentang keuangan ya. Bicara tentang keuangan. Jadi ada satu kejadian ya di Nehemia 13. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Peristiwa orang suap ya. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah berapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi, lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Jadi si Eliasib ini udah kong kali sama Tobia ya. Sebab bagi Tobia ini disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Ini gayanya Nehemia, lihat ya. Lalu apa? Ku lempar semua perabotan rumah Tobia keluar bilik itu. Siapa dapat pembimbing kayak begini? Kalau Ezra gimana? Dia merenung di depan rumah Tobia. Dia cabut rambutnya kenapa kayak begitu ya. Oh, ini nggak mau, gue lempar semua. Keluar, pergi. Dahsyat ini ya Nehemia ini ya. Makanya dia kuat. Ini adalah bilik rumah Tobia ya. Yang sampai sekarang masih ada. Gimana sih sebenarnya? Nah ini sebenarnya ini bentuknya ya. Nah mereka tuh ada ini loh bilik-biliknya ini. Ada bilik-biliknya ini dan di dalam bilik-bilik itu persembahan-persembahannya orang itu dikorupsi. Iya dikasihin ke si Tobia dimasukin ke sana. Nah ini yang si Nehemia kesel banget. Dia masukin situ semua harta-hartanya diambil semua dilempar keluar. Ya. Terjadi korupsi di dalam rumah Tuhan. Ya. Di Nehemia 13 juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan. Orang Lewi itu full timer ya di rumah Tuhan, nggak pernah dihidupi dia. Kenapa? Karena sumbangannya dikorupsi. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Ini lari ke ladang bukan karena ketakutan, maksudnya mereka jadi petani lagi. Ya, bukan mereka lari ke ladang mau olahraga atau dikejar, bukan ya. Mereka akhirnya bertani lagi. Kenapa? Nggak dikasih uang. Saya pelayanan tapi nggak ada buat kehidupan saya. Mereka lari ke ladang. Lalu aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan. Amin. Daripada gandum, anggur, minyak ke dalam rumah perbendaraan. Ya. Jadi saya mau katakan pada kita semua di sini bahwa pekerjaan Tuhan itu butuh yang namanya dana. Ya. Hari ini kita bekerja dalam bidang yang berbeda-beda
penghasilan yang berbeda-beda. Tetapi kita harus kompak satu hal ya, bahwa kita perlu untuk memberikan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Ya, jangan sampai uang kerajaan Tuhan dikorupsi, yes. Tapi juga jangan sampai hati kita terkorupsi. Kita tidak mau memberikan sumbangan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, hari ini kadang-kadang saya sedih ya. Saya hari ini pemimpin jemaat, saya harus memastikan pemberian, hati yang memberi daripada setiap jemaat. Kadang-kadang saya lihat daftar ya. Saya lihat ada orang yang selama 1 tahun memberi 1 kali pun buat Tuhan enggak loh. Sedih banget. Ya, Tuhan udah kasih kita tiap bulan berkat. Tuhan kasih penghidupan kita, Tuhan kasih keluarga kita bisa menikmati begitu banyak hal. Saya tahu mungkin ada juga yang dalam kondisi ini mengalami banyak tantangan ya dalam keuangan ya. Tapi apapun keberadaan kita hari ini, siapapun kita perlu untuk bisa mensupport pekerjaan Tuhan itu melalui keuangan kita. Sangat penting. Ya, jangan sampai hati kita terkorupsi untuk membuat satu chamber sendiri untuk memperkaya diri kita. Sebenarnya kalau kita memberi pada Tuhan, Tuhan bilang Tuhan justru akan memberkati kita loh. 1, memberkati pekerjaan kita bisa. 2, memberkati hati kita. Kita jadi punya hati yang besar. Ya, nggak mudah loh untuk mengubah orang dari mentalnya itu taker menjadi mental giver. Ya, tapi waktu kita mau memberi, wah, hati kita semakin diperluas ya, bisa menjadi orang yang punya mental giver di dalam kehidupan kita. Ya, Nehemia ditutup dengan cerita seperti ini ya. Nah, hari ini saudara-saudari kasih Tuhan, ini minggu pertama ya, kita belajar let's begin the good work ya. Bagaimana cara memulai pekerjaan di ladang Tuhan? Yang pertama, mari kita menjadi orang yang peka terhadap firman Tuhan. Yang kedua, kita peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, hadapi musuh dan zona nyaman kita. Dan yang keempat, mari kita memberi yang terbaik bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Itu aja pelajaran saya pada minggu pagi hari ini. Semoga menguatkan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Tuhan di surga, terima kasih buat buku Nehemia yang boleh kami kupas sebagian Tuhan. Kami bersyukur banget Tuhan karena semua yang terjadi sangat relate Tuhan dengan keadaan di masa kami hidup saat ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami pun diinspirasi oleh kitab ini Tuhan untuk menjadi orang yang memulai pekerjaan yang baik. Tuhan bantu hati kami Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengarkan pelajaran, ketika kami ada dalam grup, ketika kami hadapi apapun di dalam hidup kami Tuhan, kami bisa terinspirasi dan mengambil satu tantangan untuk menjadi inisiator Tuhan bagi pertumbuhan kerajaan Kau Tuhan. Tuhan bantu kami juga Tuhan kalau hari ini kami merasa berat Tuhan karena ada orang-orang atau pihak-pihak atau kejadian-kejadian yang menghalangi kami untuk bertumbuh Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang semakin bertekun, semakin berdoa, semakin percaya akan penyertaan Tuhan. Dan kita juga menyerahkan diri kami Tuhan untuk bisa mengerjakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Dengan kondisi kita saat ini Tuhan, dengan segala kebaikan dan tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa menjadi pekerja-pekerja yang setia dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam hidup setiap kami di sini. Berkati kami Tuhan, pimpin gereja-Mu Tuhan. Agar terus bertumbuh, terus menjadi inspirasi dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.